kita sebelum memasuki ke kasus inti, secara umum dalam peraturan perundang-undangan penerimaan donasi itu diatur oleh pemerintah. Dalam peraturan perundang-undangan penerimaan donasi atas nama individu itu dilarang. Itu dulu. Nah, kalau ada individu seseorang melakukan penerimaan donasi atas nama pribadi untuk dirinya tanpa ada izin dari pemerintah, itu ada pidananya. Kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan, yang berhak untuk menerima donasi itu sebenarnya adalah organisasi masyarakat atau yayasan yang mendapatkan izin dari pemerintah. Makanya kita tidak bisa sebagai individu tiba-tiba ingin membuka donasi untuk sesuatu hal itu dilarang oleh pemerintah. Begitu. Nah, kalau berkaitan dengan sebuah kasus yang sekarang sedang viral, terutama kasusnya Pak Agus, bagi saya begini, apakah Pak Agus memiliki izin dari pemerintah untuk menerima donasi? Itu dulu. Kalau dia tidak memiliki izin dari pemerintah, seharusnya Agus dilarang menerima donasi dari masyarakat. Walaupun memang ada kebutuhan khusus mengenai kesehatan berkaitan dengan masalahnya dia yang disiram air keras untuk kesehatannya dia. Tetapi secara hukum sebenarnya penerima donasi wajib mendapatkan izin dari pemerintah, begitu. Oke. Tapi kalau untuk berhubung yang diterima rekening Agus pribadi itu untuk digunakan suka-suka Pak Agus, itu berarti nggak sah, Bang? Nah, justru itu. Kenapa kok individu itu tidak boleh menerima donasi tanpa izin pemerintah? Karena tidak ada keterbukaan, tidak ada transparansi penggunaan dananya, kan begitu. Nah, pertanyaannya sekarang begini, ketika Agus sudah menerima dana donasi tersebut, dana itu hak siapa sih, kan begitu. Ketika memang sudah terlanjur ditransferkan oleh masyarakat kepada Agus, maka itu sudah menjadi haknya Agus, dipergunakan oleh Agus. Itu menjadi hak sepenuhnya penguasanya Agus. Tidak bisa lagi orang luar untuk mengotak-atik dana tersebut. Tetapi kalau kita melihat dari awalnya penerimaan donasi itu sebenarnya melanggar peraturan, seharusnya dilarang. Jadi saya membedakan dulu, harusnya Agus mendapatkan izin dari pemerintah untuk mendapatkan donasi tersebut. Tetapi ketika tidak mendapatkan izin dan sudah didonasikan, maka Agus berhak untuk mendapatkan atau berhak mengelola uang tersebut. Nah, pertanyaannya kan sekarang begini, Agus mengatakan untuk biaya kesehatan, ya kan? Lalu apakah benar dana donasi tersebut digunakan untuk memang kesehatannya Agus? Itu menjadi pertanyaan yang utama. Kalau memang digunakan untuk dana kesehatannya Agus, ya tentu sudah menjadi peruntukannya sesuai dengan apa yang dia mintakan. Menjadi berbeda ketika dana itu ternyata peruntukannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, oleh karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, maka tidak ada yang mengawasi. Makanya sejak awal saya mengatakan penerimaan donasi secara individu keliru, karena tidak ada yang mengawasi di situ. Siapa yang bisa mengawasi? Bisa jadi dana itu digunakan untuk hal yang berbeda dari yang seharusnya diperuntukkan, begitu. Oke. Kalau untuk yang dari Teknovi sendiri, karena dia yang mengumpulkan donasi dan mungkin dimasukkan ke rekening yayasan, untuk sejumlah yang ada di rekening yayasan itu hak sepenuhnya milik Agus, Bang. Untuk penggunaannya seperti begini, apa, Bang? Makanya kita harus lihat dulu, kalau dalam penerimaan rekening yayasan tersebut peruntukannya memang untuk kesehatannya Agus, maka setiap pengeluarannya Agus berkaitan dengan masalah kesehatannya dia di rumah sakit, yayasan wajib mengganti rugi tersebut, wajib memberikan berapa pengeluarannya Agus, wajib diganti oleh yayasan. Selama memang bisa dipertanggungjawabkan berapa pengeluarannya Agus terkait dengan kesehatan matanya tersebut. Makanya kalau ada yayasan, ada yang mengawasi pengeluarannya tersebut. Dan sekali lagi rekening yayasan itu kan bisa wajib dipertanggungjawabkan juga untuk peruntukannya kepada orang yang memberikan donasi tersebut, begitu. Oke. Nah, untuk uang yang pada akhirnya menurut Agus ini ngerasa di push lah gitu, di pressure sama Teknovi untuk mengembalikan uang, tapi pada akhirnya Agus mengembalikan uang ke rekening yayasan. Tapi kalau menurut Teknovi sendiri itu atas dasar kesadaran Pak Agus. Gimana menurut Abang? Begini, makanya kita harus tahu detail dulu. Kalau saya kan terus terang tidak tahu sedetail apa, ya kan? Kalau memang itu diberikan oleh Agus kepada yayasan secara sukarela, menurut saya jauh lebih tepat. Kenapa? Karena dalam peraturan perundang-undangan yang berhak mengelola dana donasi itu adalah organisasi masyarakat ataupun yayasan yang mendapatkan izin dari pemerintah. Maka ketika Agus dengan sukarela memberikan dana tersebut kepada yayasan, menurut saya jauh lebih tepat. Kenapa? Karena ada pengawasan di situ dalam penggunaan dana-dana yang sudah didonasikan. Justru akan menjadi tanda tanya besar ketika pengelolaan dana tersebut dikelola oleh Agus sendiri. Karena nanti pertanggungjawabannya seperti apa? Itu satu, kalau memang dengan sukarela.
Berikutnya, kalau katakanlah tadi seperti yang ditanyakan, apakah ada intimidasi? Kalau memang ada intimidasi di sana, menurut saya itu kurang tepat. Karena ketika sudah ditransferkan ke rekening Agus yang menjadi penguasaan Agus, menjadi haknya Agus, tidak boleh ada intimidasi untuk meminta uang itu kembali. Ketika memang bisa dibuktikan ada intimidasi, ada pemaksaan, ada pengancaman, ketika bisa dibuktikan, tentu ada unsur pidananya di situ. Nah, makanya kita harus tahu dulu nih, betul nggak ada intimidasi atau dengan secara sukarela Agus menyerahkan uang itu kepada yayasan untuk pengelolaannya dikelola oleh yayasan, sehingga ketika Agus memerlukan uang tersebut berkaitan dengan kesehatannya Agus, yayasan wajib untuk memberikan uang tersebut, uang donasi tersebut begitu. Oke. Nah ini kan kalau dari Pak Agus sendiri pada akhirnya gitu ya merasa terancam, tertekan dan sebagainya, yang sebenarnya dari pihak Agus pun sudah mengatakan kalau nggak ada perjanjian tertulis nih Bang antara mereka dengan pihak yayasan. Itu sebenarnya perlu nggak Bang? Saya secara hukum gitu Bang, untuk soal donasi ini memang perlu ada perjanjian tertulis kah gitu? Makanya tadi yang seperti saya bilang, donasi itu wajib mendapatkan izin dari pemerintah, sehingga ketika terjadi penyelewengan dana donasi itu dapat dilakukan tindakan hukum. Nah, masalahnya sekarang kan Agus menerima ini secara pribadi. Siapa yang dapat membuktikan bahwa terjadi penyelewengan dana tersebut? Dan apalagi itu sudah menjadi haknya Agus, tentu saja itu istilahnya dapat dikatakan begini, ya terserah Agus mau digunakan untuk apa, karena itu sudah masuk ke rekening pribadinya Agus. Berbeda kalau itu masuk ke rekening yayasan, yayasan dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. Maka lebih tepat ketika donasi itu diberikan kepada yayasan seharusnya. Oke. Nah, artinya kalau untuk kesepakatan tertulis dan akhirnya saling tuntut, maksudnya secara hukum ini kan, tapi tuntutannya berbeda ya Bang. Maksudnya, tapi cukup kuat nggak untuk mendukung gitu atas pemerasan yang terjadi gitu Bang? Seperti yang tadi saya bilang, kalau memang ada intimidasi, kalau memang gitu ada pengancaman, menurut saya Agus memiliki hak untuk melakukan atau mengajukan laporan polisi. Tetapi kalau memang dirasa Agus menyerahkan itu dengan sukarela, menurut saya tidak ada unsur pidana di situ. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika memang uang itu sudah diserahkan dan Agus merasa bahwa itu adalah haknya Agus? Menurut saya, kalau memang Agus sudah menyerahkan uang itu dan pengobatannya Agus ternyata katakanlah Agus memerlukan dana itu tapi dananya tidak dicairkan, maka Agus dapat mengajukan gugatan perdata. Karena ini sebenarnya perdata, kan berkaitan dengan uang donasi diserahkan kepada Agus, lalu oleh Agus diserahkan kepada yayasan. Kalau memang itu secara sukarela tetapi yayasan tidak memberikan haknya Agus untuk melakukan pengobatan, maka Agus dapat mengajukan gugatan berdasarkan pengeluaran Agus selama menjalani pengobatan mata tersebut begitu. Tapi kalau memang ada pengancaman, ada intimidasi, menurut saya Agus juga memiliki hak untuk mengajukan atau melaporkan kepada pihak kepolisian. Tetapi begini, kalau kita mengacu dari kasus ini sebenarnya ya, awalnya kan ini tujuannya adalah hal yang baik, ya kan? Mungkin dari Novi juga memiliki tujuan yang baik. Masyarakat juga melakukan donasi dengan tujuan yang baik. Tentu siapa sih yang berharap dengan tujuan dan niat yang baik ini berakhir dengan sebuah perkara? Menurut saya hal yang paling utama yang perlu dikedepankan dalam masalah ini adalah duduklah bersama. Carilah solusi yang terbaik. Kalau memang dari yayasan mau membiayai, karena uang itu sudah di yayasan saat ini, mau membiayai pengeluaran Agus berkaitan dengan perawatannya Agus, ya menurut saya sah-sah saja, nggak ada masalah. Belum ada masalah di sana. Tapi kalau memang benar ada intimidasi, kalau memang benar, ya cobalah diomongkan. Kalau memang tidak ada solusi, intimidasinya ada buktinya, silakan untuk melaporkan. Karena setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum begitu. Oke, Bang, ini akhirnya muncul petisi Bang, kembalikan uang donasi untuk Agus gitu, yang udah lumayan tanda tangan ribuan Bang. Kita maksudnya apa yang membuat petisinya juga sepertinya anonimus. Gimana menurut Abang? Menurut saya petisi itu tidak punya arti apapun dalam hukum. Petisi itu bukan merupakan sebuah alat bukti. Pertanyaan kan begini, iya kalau dia yang nyumbang, kalau bukan, ya kan, sedangkan yang nyumbang saja yang memberikan donasi tidak bisa lagi meminta uang itu kembali, apalagi cuma petisi. Menurut saya itu juga berlebihan. Pertanyaannya begini, siapa yang membuat petisi tersebut? Apa kepentingan untuk membuat petisi tersebut? Begitu loh. Makanya akhirnya kasus ini kan sekarang berkembang kemana-mana, melebar kemana-mana. Tujuan utamanya kan bukan itu. Tujuan utamanya adalah pengobatan. Nah, tetapi sekarang sudah menyimpang kasusnya, tidak lagi masalah pengobatan, tidak lagi masalah donasi itu untuk pengobatan, tetapi masalahnya sekarang
melebar kemana-mana, ada yang dikatakan ada intimidasi, ada pemaksaan di sana. Menurut saya sih sudahlah, akhiri itu semua, lakukanlah upaya perdamaian. Karena menurut saya sekali lagi niat utamanya adalah hal yang baik. Begitu. Oke, Bang, mungkin ini untuk penegasan sekali lagi dari Teknovi ini kalau nggak salah mereka juga menyebarkan link petisi itu, Bang. Jadi kayak seolah-olah tadinya mereka yang gimana menurut Abang? Maksudnya branding berakhir seperti ini, Bang? Menurut saya sih, iya, kalau memang dari Novi sendiri itu sudah memiliki atau membangun yayasan dengan cukup lama, seharusnya dia punya pengalaman. Menurut saya petisi itu tidak berarti apapun. Kalau hanya untuk mencari simpati, mohon maaf nih, tidak perlulah. Agus juga tidak perlu mencari simpati, Novi juga tidak perlu mencari simpati. Sama-sama selesaikan dengan baik. Tetapi kalau secara kekeluargaan tidak bisa, masing-masing memiliki hak yang sama di mata hukum untuk melakukan upaya hukum apapun, baik pidana ataupun perdata, selama memiliki alat bukti yang kuat, kan begitu. Bang, kira-kira baiknya gimana nih, Bang? Berhubung laporannya Pak Agus udah masuk, terus sudah mungkin diterima ya, karena untuk pemerasan ini buktinya disebut cukup kuat gitu. Baiknya gimana, Bang, untuk mereka berdua, Teknovi dan Pak Agus ini, Bang? Iya, kalau memang sudah bijaknya. Laporannya tadi dikatakan sudah masuk, ya tentu Novi harus menghadapi itu dan membuktikan bahwa memang tidak ada perbuatan intimidasi dan tidak ada perbuatan pemaksaan atau pengancaman di situ. Itu perkara yang sepele dan mudah kok untuk dibuktikan. Kalau memang tidak ada intimidasi, dan Agus juga hal yang sama, Agus juga harus membuktikan bahwa memang ada intimidasi, bahwa memang ada dugaan pemaksaan, pengancaman. Tapi kalau tidak bisa juga, kasusnya juga akan berhenti. Sekali lagi ya, semua akan sama di mata hukum. Kalau memang tidak ada alat bukti, kasus akan dihentikan. Kalau memang ada alat bukti yang kuat yang dimiliki oleh Agus, ya tentu kasus ini akan berjalan. Tetapi di luar itu semua, alangkah lebih baiknya kalau memang duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini sebelum ranah hukum ini bergerak. Karena hukum ini bukan main-main. Sekali lagi, ketika sudah masuk ke ranah hukum, sebenarnya tidak lagi kita bisa mengatakan bahwa bagaimana solusinya, biar penegak hukum yang menjalankan, biar penegak hukum yang akan menentukan apakah ini memenuhi unsur atau tidak. Tapi sekali lagi, kembali lagi, penerimaannya Saudara Agus sendiri, pertanyaannya apakah sudah punya izin untuk menerima dana donasi ke rekening pribadi? Karena sekali lagi itu harus punya izin loh, dari peraturan Menteri Sosial, lalu kemudian dari peraturan pemerintah, dari peraturan perundang-undangan, itu mengisyaratkan menerima donasi itu harus ada izin dari pemerintah. Kalau tidak ada izin, tidak ada yang bisa mengawasi. Maka dari itu sekali lagi saya menghimbau atau saya mengatakan bahwa yang lebih pantas atau lebih cocok untuk menerima dana donasi tersebut memang yayasan. Oke, Bang, jikalau dari Teknovi menunjukkan bukti-bukti kalau ternyata rekeningnya itu memang berawal dari yayasan terus ditransfer ke Pak Agus, ini kan disalahgunakan oleh Pak Agus. Pak Agus bisa dituntut nggak, Bang, oleh Teknovi? Nah, makanya begini. Jika terbukti gitu, Bang. Ini menjadi satu hal yang penting nih. Iya. Kalau kita mengacu kepada KUH Perdata, dalam setiap pemberian atau kita katakanlah ada perjanjian di sana, katakanlah ada donasi, lalu kemudian donasi ini diperuntukkan untuk pengobatan, maka di situ ada perjanjian bersyarat. Kamu nih terima donasi untuk pemeriksaan kesehatan, ya kan? Kalau itu dipakai di luar pemeriksaan kesehatan, tentu itu dapat dikategorikan penyelewengan dana donasi. Karena donasi itu kan tentu ada syarat, tujuannya untuk apa, penggunaannya untuk apa. Kalau memang penggunaannya adalah katakanlah untuk masalah kesehatan berkaitan dengan mata atau operasi mata, lalu kemudian dananya yang diberikan itu ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka yayasan sebagai orang yang menerima, sebagai badan hukum yang menerima, ya tentu dia punya hak untuk meminta pertanggungjawabannya Agus terkait penggunaan dana tersebut. Bisa nggak Agus membuktikan berapa biaya rumah sakitmu? Loh, kok sekian, kok nggak cocok nih dengan pengeluaran yang kita sudah keluarkan. Nah, berarti kemana sisanya? Itu kan hal yang mudah. Tetapi kalau memang Agus bisa membuktikan bahwa pengeluarannya sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh yayasan untuk kesehatannya Agus, tidak ada masalah juga selama memang berkaitan untuk kesehatan matanya Agus. Karena apa? Sumbangan itu kan khusus untuk matanya Agus, kan begitu. Oke, artinya kalau ada penyelewengan dana yang misalkan terbukti ternyata dari rekening yayasan untuk Agus, dari Agusnya ada penyelewengan, itu bisa dilaporkan perdata, Bang? Maksudnya dari Teknovi, dari yayasan? Kalau penyelewengan terbukti gitu, Bang? Ya, kalau penyelewengan, sebenarnya kalau kita mengacu kepada undang-undang, penyelewengan dalam dugaan katakanlah penyelewengan dana donasi
Itu sebenarnya secara hukum ya. dapat dikategorikan juga tindak pidana penggelapan. Kalau kita mengatakan memang ada dugaan penyelewengan dana donasi ya, itu ada dugaan tindak pidana penggelapan. Tetapi kalau katakanlah Agus sudah memberikan nota atau bond berkaitan dengan kesehatannya namun tidak diganti atau tidak dikeluarkan uang yayasan, Agus dapat mengajukan gugatan perdata untuk mengganti rugi. Ini loh dana yang sudah biaya yang sudah saya keluarkan untuk pengobatan saya, tetapi kok tidak dicairkan oleh yayasan. Maka Agus punya hak, karena Agus kan menerima donasi melalui yayasan nih. Maka Agus bisa menggugat yayasan untuk mengganti rugi atau mengganti pengeluarannya Agus selama pengobatan matanya tersebut, begitu. Oke, baik Bang, kalau mungkin ada pesan atau solusi dari Pak Agus dan pihak Agus dan pengacaranya kebetulan Bang Farhat. Pertama, saya mau menghimbau ke masyarakat, kalau mau mengajukan atau memberikan dana donasi, sumbangan, berikanlah kepada satu badan hukum atau organisasi masyarakat atau yayasan yang memang mendapatkan izin dari pemerintah, supaya pengelolaan dananya itu tepat sasaran. Itu satu, untuk masyarakat. Yang kedua, untuk Agus nih, menurut saya begini, masyarakat ini sudah menaruh satu rasa kebersamaan, empati kepada Agus, ya kan? Tentu dana itu diberikan oleh masyarakat dengan tujuan yang baik. Gunakanlah dana itu sesuai dengan peruntukannya. Dan menurut saya kalau memang sekarang terjadi masalah antara Agus dan Novi, selesaikanlah dengan baik-baik. Menurut saya tidak perlulah melulu langsung tiba-tiba melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya kan? Perlu kita adakan dulu pembicaraan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tetapi kalau memang sudah buntu dan Agus merasa ada hak-haknya dilanggar, ada unsur pidananya juga, ada dugaan tindak pidana, haknya Agus juga untuk melaporkan. Nggak ada masalah, karena setiap orang punya hak untuk melaporkan. Begitu juga dengan Novi. Kalau memang Novi merasa bahwa dia sudah tepat sasaran, penggunaan dananya sudah tepat, dapat dipertanggungjawabkan, berani untuk dilakukan audit, lalu kemudian isu-isu yang berkembang ini ternyata tidak tepat, tidak benar, ya tentu Novi juga punya hak yang sama untuk mengajukan laporan polisi ataupun mengajukan gugatan perdata berkaitan dengan kerugian-kerugian yang diderita. Karena setiap orang punya hak yang sama. Jadi menurut saya sah-sah saja untuk melaporkan pihak yang berwajib selama memiliki alat bukti yang kuat, begitu. Oke, mungkin kalau untuk pesan untuk Teh Novi tadi kan ke Pak Agus ya dan pengacaranya. Dari Teh Novi baiknya gimana menurut Abang? Berhubung ini sudah terjadi juga gitu Bang. Iya, menurut saya sih Novi juga tidak perlu mengeluarkan petisi-petisi begitu. Kenapa? Bukan saya, ya itu haknya Novi sendiri untuk melakukan upaya-upaya apapun lah. Tetapi menurut saya petisi itu pun tidak mencerminkan atau tidak memiliki kedudukan alat bukti di mata hukum. Siapa yang menandatangani petisi itu? Ini petisinya berupa surat atau online? Online. Apalagi online. Siapa yang mengisi petisi tersebut? Siapa yang setuju dan tidak setuju? Siapa yang bisa membuktikan itu? Karena Agus pun nanti bisa mengeluarkan versi yang berbeda, memberikan petisi yang berbeda. Maka menurut saya sudahlah, karena ini kalaupun memang sudah masuk ke ranah hukum, selesaikanlah secara hukum. Kalau menurut saya petisi itu tidak berguna. Hadapi saja proses hukumnya, buktikan bahwa memang tidak ada penyelewengan, buktikan bahwa tidak ada intimidasi, buktikan tidak ada pengancaman. Ini kasusnya sangat sepele dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Oke, Bang, terakhir mungkin dari sisi sesama pengacara ya, sesama advokat untuk melihat langkah Bang Farhat untuk membela Pak Agus dengan segala upayanya, menurut Abang apakah sudah tepat atau seperti apa Bang? Maksudnya sesama advokat. Begini, menurut Abang. Kita ini advokat itu yang terutama dan paling utama harus mengedepankan upaya perdamaian. Itu amanat undang-undang advokat. Seorang advokat harus mengedepankan upaya perdamaian terlebih dahulu. Kalau seorang advokat sudah mengupayakan perdamaian namun tidak menemukan titik temu perdamaian, tidak ada win-win solution di situ, maka seorang advokat juga secara hukum dilindungi oleh undang-undang untuk mendampingi seseorang dalam melakukan